Masih bersama saya Budiman Tanturjo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Prof. Kusnandi. Prof. Kus, jadi sebetulnya apa yang harus kemudian disiapkan oleh pemerintah dan oleh masyarakat sebelum vaksinasi dan setelah vaksinasi itu kemudian dilakukan? Ya, baiklah. Ya, seperti kita ketahui bahwa kita nggak mungkin melakukan imunisasi massal secara menyeluruh, ya bertahap, ya sehingga nggak mungkin dalam 1 tahun ini semuanya bisa diimunisasi. Kita bertahap, daerah merah dulu, daerah kuning, baru daerah hijau. Udah gitu vaksinnya juga kita dapatnya juga susah, gitu ya. Sekarang cuma 1 juta dosis. Penduduk kita ada 260 juta kali 2 berapa gitu loh ya. Jadi kita harus bertahap. Yang penting sekarang kita udah tahu bahwa penyakit ini sangat ganas dan cepat menyebarnya. Sehingga kita harus berusaha sekuat tenaga. Bagaimana caranya? Di samping kita mempergunakan vaksin yang ada, tapi jaga jarak, physical distancing itu penting. Jadi vaksin itu untuk mencegah supaya kita tidak kena penyakit. Ya, bukan berarti kita mencegah untuk menular, bukan, tapi mencegah kita tidak kena penyakit kita, ya. Dan juga supaya tubuh kita, kalau imunisasi udah 70% dari semua penduduk, maka terjadi herd immunity sehingga seluruh rakyat Indonesia akan kebal terhadap COVID-19 ini. Oke, baik. Gitu. Ke Dr. Brian Sri Prahastuti, dokter. Jadi Presiden Jokowi mengatakan bahwa memang harus betul-betul berhati-hati untuk melakukan vaksinasi. Apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah untuk merespon harapan dari presiden betul berhati-hati lagi mengkomunikasikan dan lain sebagainya? Ya, jadi kembali lagi tadi saya sampaikan bahwa kalau kita melihat di dalam roadmap-nya berkaitan dengan program vaksinasi COVID-19 itu tidak sekedar bagaimana menyediakan vaksin. Ada banyak sekali persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Mulai dari penyiapan logistiknya, kemudian memastikan supply chain-nya, ya, cold chain-nya tadi itu terjaga, supaya vaksinnya masih tetap bisa efektif pada saat disuntikan, kemudian tenaga kesehatan, posnya, dan segala macam itu juga harus dipersiapkan. Kemudian yang paling penting adalah selain mengidentifikasi siapa yang akan menjadi prioritas untuk dilakukan vaksinasi, kita ketahui bahwa vaksinasi ini ada yang berbayar, ada yang digratiskan, ada kriteria. Kemudian yang penting juga yang berapa kali kita disampaikan oleh Bapak Presiden juga adalah bagaimana mengkomunikasikan ini dengan baik kepada masyarakat. Tadi beberapa hal sudah kita diskusikan, tetapi yang jauh lebih penting juga Mas Budiman, bahwa pada saat mengkomunikasikan ini juga masyarakat kemudian bisa menerima vaksin ini, yakin dengan vaksin ini. Karena tadi Prof. Nandi sudah sampaikan bahwa yang kita cari tidak hanya untuk memberikan perlindungan kepada setiap individu, tetapi bagaimana vaksinasi ini bisa menyebabkan perlindungan kelompok atau yang disebut herd immunity. Artinya minimal 75% dari masyarakat itu sudah mendapatkan perlindungan. Nah, kalau tidak mencapai 75% berarti kita masih punya masalah nih karena herd immunity tidak tercapai. Dan itu hanya bisa tercapai kalau ada penerimaan dari masyarakat. Oke, Mas Bambang Haryanto, sejauh mana kemudian Bio Farma sanggup memproduksi untuk mencakup katakanlah separuh dari 70% dari penduduk Indonesia yang jumlahnya 270 juta? Ya, ini tentu suatu kebutuhan yang sangat besar sekali ya, Mas ya, apalagi 2 dosis gitu. Tentu ini tidak mungkin dari satu sumber gitu. Tadi Dr. Brian juga sudah menyampaikan kemungkinan akan ada sumber-sumber lain, tapi yang jelas semua vaksin yang akan digunakan ini sudah terjamin keamanan, kualitas, efikasi dan imunogenisitinya. Jadi jangan khawatir masyarakat bahwa apapun vaksinnya yang akan digunakan ini akan selalu diawasi oleh Badan POM. Demikian. Tapi kalau banyak masih ada yang hasil survei dari Populi Center yang hampir 40% masih menolak, itu gimana ya? Ya, justru di sini pentingnya edukasi kita, Mas, tentang manfaat kegunaan vaksin bagi masyarakat gitu loh. Ini sebetulnya untuk mendapatkan herd immunity ini harus semua kelompok masyarakat ikut berperan.
70% tidak akan tercapai kalau untuk mencapai herd immunity ya, 70% tidak tercapai kalau masyarakat juga tidak sadar akan fungsi dan manfaat vaksinasi itu sendiri gitu. Jadi kita tuh divaksin tidak hanya untuk kita, tapi untuk orang lain, untuk melindungi orang lain. Misalkan begini, ada orang yang menderita kelainan antibodi, dia tidak bisa mendapatkan vaksin, itu dilindungi oleh yang mendapatkan vaksin. Jadi dengan 70% ini melindungi orang lain yang tidak mendapatkan vaksin seperti bayi, anak-anak gitu. Gitu Mas. Jadi ini pentingnya kesadaran kita untuk membantu orang lain. Oke, baik Mas Bambang, saya tidak bisa memberikan closing statement dengan Dr. Adib karena sambungan terputus. Terima kasih telah bergabung di satu meja Mas Bambang Haryanto, Dr. Brian dan Pros Kusnandi. Ancaman COVID-19 masih jauh dari selesai. Vaksin adalah harapan, namun kehati-hatian tetap diperlukan karena semua tahu produksi vaksin mengalami percepatan. Sebelum vaksin disuntikan, taat protokol kesehatan harus jadi acuan. Bangsa ini membutuhkan panutan dalam berdisiplin dengan protokol kesehatan. Ketika elit mengabaikan, maka pembangunan disiplin akan menjadi berantakan. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.